Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastik. Adik-adik, bagaimana keadaan adik-adik di rumah saja? Adik-adik harus tetap ceria, tetap sukacita, tetap semangat walau di rumah saja. Jangan lupa kita harus selalu membantu mama dan papa kalau di rumah ya adik-adik. Dan adik-adik juga sekarang sekolahnya melalui sekolah daring. Adik-adik yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, hari ini walaupun hanya melalui YouTube kita menyaksikan ibadah, tapi adik-adik harus semangat. Ayo kita siap untuk ibadah hari Minggu, pelayanan anak hari ini. Adik-adik boleh duduk yang rapi. Kalau sebentar kakak layak menyanyi dan punya gerakan, ayo berdiri dan melakukan gerakan bersama dengan kakak layak. Tetap semangat adik-adik. Yuk sama-sama kita beribadah. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Anak-anak, kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus Bapa di surga pada pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang malam kami beristirahat. Dan kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan beribadah impah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami, berkati kami, berkati kakak-kakak layan yang akan ambil bagian di dalam ibadah impah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan ibadah kami ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik,
terima kasih buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini hingga kami dapat beribadah maupun secara online. Tuhan, sementara kami akan membaca firman-Mu dan mendengarkan cerita dari Kakak Layan. Engkau berkati firman yang akan kami baca dan Kakak Layan akan bercerita hingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Ezra 1 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Halo adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan cerita. Tadi pembacaannya dari mana? Dari mana? Ya, dari Ezra 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Sebelum kita mau mengenal sosok siapa sih ini Ezra, Kak Olive mau bercerita tentang bangsa Yahudi yang dibuangnya itu dari kitab Nehemia sampai kitab Ezra. Ya, bangsa Yahudi waktu itu dibuang selama berapa tahun? Ada yang tahu? Ya, 70 tahun. Wah, lama ya Kak Olive? Iya, lama banget lah. Kalau umur manusia itu 70 tahun sudah oma-oma ya, sudah opa-opa. Nah, dan pada saat itu bangsa Babel dikuasai oleh Raja Persia. Ada yang tahu namanya? Siapa? Huruf K awalannya. Apa? Kores, betul sekali. Nah, Raja Kores yang membawahi bangsa Babel dan bangsa Yahudi itu waktu itu dijajah oleh bangsa Babel. Nah, saatnya kita mengenal siapa sih ini Ezra. Nah, ada yang tahu Ezra itu siapa? Apa? Murid Tuhan Yesus. Bukan adik-adik ya, salah. Ezra itu adalah seorang bangsa Yahudi. Dia itu orang Yahudi. Dan dia itu seorang imam dan ahli kitab Taurat. Wah, berarti Ezra itu orang yang pintar ya? Iya, kayak adik-adik, asal rajin belajar. Ezra itu adalah ditugaskan oleh Raja Kores untuk menghadapi atau mengatur bangsa Yahudi. Kak Olive, kenapa itu bangsa Yahudi diatur? Mereka tidak bisa atur ke dirinya. Bukan. Ya, karena bangsa Yahudi itu orangnya yang terkenal dengan bangsa apa? Dengan dia sifatnya bagaimana? Ya, tegar tengkuk, tidak mau dengar-dengaran. Dikasih tahu, jangan berkelahi. Dia berkelahi. Jangan bombe-bombe. Dia pergi bombe-bombe. Raja Kores itu pusing. Aduh, ini kacau balau nih, ini bangsa Yahudi. Susahnya diatur deh. Nah, oleh karena itu
Ezra ditugaskan untuk mengatur bangsa Yahudi karena Ezra kan orang Yahudi, jadi dia lebih paham dengan apa masalahnya bangsa Yahudi. Dan juga bukan kebetulan, bukan hanya karena Raja Kores saja menugaskan Ezra, tapi karena Tuhan, dan ada tindakan Tuhan di dalamnya, bahwa Ezra itu ditugaskan juga sama Tuhan agar bangsa Yahudi itu bisa berbalik lagi sama Tuhan. Kan mereka menyembah berhala, mereka kan tidak mau dengar-dengaran. Nah, bagaimana Ezra ditugaskan agar bangsa Yahudi itu bisa berbalik lagi sama Tuhan. Ezra itu berdoa, berpuasa agar bangsa bangsa Yahudi itu bisa diampuni dosanya sama Tuhan. Luar biasa ya. Dan Ezra juga bertugas untuk memberitahukan kepada bangsa Yahudi untuk mau membangun kembali bait Allah yang ada di Yerusalem. Jadi dia kasih tahu, ayo kita bangun kembali bait Allah kita. Banyak yang hancur karena kita tinggalkan. Nah, kalau dalam apa sih yang biasanya dibangun? Sekolah, apalagi? Gereja, apalagi? Rumah, ya. Nah, kalau dalam membangun itu perlu proses tidak? Iya, perlu proses. Ada tukangnya, ada pasirnya, batunya. Nah, perlu proses panjang. Dan pada saat waktu membangun kembali, wah banyak tantangan. Belum lagi bangsa Samaria menjatuhkan kasta, jangan bangun itu. Nah, tidak apa, tapi karena dalam kendali Tuhan, adik-adik, maka bait Allah itu bisa utuh kembali. Wah, luar biasa. Tanpa Tuhan mungkin ya sekarang mungkin tidak bakalan jadi lagi itu ya bait Allahnya. Tapi karena penyertaan Tuhan luar biasa, maka bait Allah itu bisa jadi kembali. Nah, adik-adik, apa pesan yang mau disampaikan? Bahwa Allah itu setia terhadap janjinya. Bangsa Yahudi memang sudah berdosa, sudah membangkang sama Tuhan, tapi Tuhan tetap memegang janjinya kepada Abraham untuk memberkati keturunannya. Nah, oleh karena itu dia tetap memberkati, meskipun dihukum, Tuhan tetap berjanji akan memulihkan kembali bangsa Israel melalui Raja Kores. Raja Kores itu raja Persia, bukan keturunan bangsa Yahudi, tapi Tuhan mau memakai dia untuk agar bait Allah bisa dibangun kembali dari Babel yang kita sebut sekarang Palestina. Dari Babel kembali lagi ke Yerusalem untuk membangun. Nah, adik-adik, apa ya? Kalau kita sekarang apa yang kita mesti bangun? Kak Olive, apa sih yang kita mesti bangun? Gereja Bahtera Kasih kan sudah bagus. GKP 2 kan sudah bagus. Apanya lagi yang mesti dibangun? Terus Kak, saya kan masih kecil. Saya kan tidak bisa membangun. Saya kan bukan tukang. Nah, adik-adik, tugas kita adalah membangun iman kita, membangun kehidupan rohani kita. Bagaimana caranya Kak Olive? Nah, caranya dengan berdoa, baca Alkitab, rajin ke IMPA, meskipun IMPA-nya sekarang online. Rajin belajar, dengar-dengaran sama orang tua. Pakai masker, kita pakai masker dong. Cuci tangan, kita cuci tangan dong. Kan itu demi kebaikan kita juga. Nah, kita juga di saat pandemi ini, kita mau
di sini firman Tuhan juga menunjukkan kepada kita bahwa meskipun di tengah pandemi Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan tetap menjaga kita meskipun kita coba di rumah saja, tidak ada apa yang dilakukan, tidak bisa keluar dengan bebas. Sekarang apa-apa pakai masker, apa-apa cuci tangan pulang. Tapi Tuhan tetap menjaga kita. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan juga berkat Tuhan itu? Kita harus bertobat. Bangsa Israel itu bertobat. Ezra dia mendoakan terus bagaimana itu bangsa Yahudi agar bangsa Yahudi itu tidak berdosa lagi. Nah, kalau Tuhan berjanji memulihkan bangsa Israel, Tuhan juga pasti bisa memulihkan kita, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, demikian demikian cerita kita saat ini. Kiranya firman Tuhan bisa tertanam baik dalam hati dan pikiran kita, dan juga kita dapat lakukan, kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Oke? Nah, kita kan sudah mendengarkan cerita. Kak Olive mau kasih 3 pertanyaan. Ya, ada pun pertanyaannya, yaitu yang pertama, berapa lamakah bangsa Yahudi dibuang di Babel? Yang kedua, siapakah nama Raja Persia yang mengizinkan bangsa Yahudi kembali ke Yerusalem untuk membangun Bait Allah? Nah, yang ketiga, sebutkan tindakan apa saja yang boleh dikatakan membangun kehidupan rohani atau kehidupan iman kita. Oke, Kak Olive tunggu ya jawabannya. Bagi adik-adik yang belum bisa menulis, boleh didampingi orang tua dalam menulis nanti jawabannya di aktivitas yang adik buat ya. Dan boleh diupload, entah itu di foto atau dibuat video juga boleh. Upload di Facebook dan tag PA Batra Kasih, atau di Instagram juga boleh di PAGPIB Batra Kasih, atau juga boleh di share grup WA PSPA Batra Kasih. Oke? Kak Olive tunggu ya. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan membuat aktivitas yang mana tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk selalu taat pada firman Tuhan yang selalu kita dengar di IMPA online setiap minggu. Dan jangan lupa setiap hari kita membaca Alkitab dan juga berdoa bersama Mama dan Papa. Nah, sekarang kalian mempersiapkan kertas A4 ya, berbagai macam warna, terserah. Yang penting dasarnya yaitu warna hitam. Kemudian stick es kita nanti sebentar potong ukuran 4 cm. Kemudian ada spidol, ada lem, ya, ada gunting. Oke. Nah, ini Bunda siap ada 2 potong kertas ini. Bisa digambar ya. Bisa digambar seperti begini. Gambar anak laki-laki, anak perempuan. Ya, terserah. Kalau tidak bisa gambar, kalian gambar tidak sesuai dengan Bunda punya, bisa gambar dalam bentuk lain ya. Kemudian ada juga kertas bergaris ya, yang kalian bisa siapkan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Olive. Nah, pertama-tama kertas A4 ini kita bikin bentuk persegi 4. Ya, nih kan. Bagian yang sisi ini kita buang. Tidak pakai, kita buang saja.
kita sudah dapat bentuk kertas persegi 4. Nah, pertama kalian lipat segitiga, sisi bagian sini juga segitiga. Ya. Kedua sisi dilipat segitiga akan jadi seperti gini, dan tak lupa kita lipat juga persegi 4. Ini kertas ini menjadi bentuk panjang, agak panjang ya, persegi panjang. Kalau sudah bagian sisi yang sebelahnya lagi kita lipat bentuk persegi panjang. Ya, oke. Nah, semua sudah terlipat, kemudian bagian sini kita lipat. Tuh. Supaya titik yang satu dengan satu saling menumpuk. Oke. Akan dapat seperti ini. Sudah, kita lipat bagian sisi ini, lipat ke atas, lipat ke atas. Kalau sudah, kita lipat lagi ke bawah. Tadi lipat ke atas, lipat ke bawah, kemudian buka. Akan bentuk persegi 4 lagi. Iya, oke. Sebelahnya lagi seperti gitu. Bagian sisi sebelahnya lipat ke atas dulu. Oke. Baru lipat ke bawah. Dan sudah lipat ke atas, lipat ke bawah. Kemudian bentuk lagi persegi 4. Lipat ke atas, lipat ke bawah, buka, kita bentuk persegi 4. Oke. Nah, sisi ini kita buka, bagian sini buka, kita lipat sisi yang lainnya. Ya, oke. Tadi sisi ini kan yang sudah kita buat persegi 4, sebelahnya juga kita tutup. Sisi yang bagian lain yang kita buka. Oke. Sudah, lipat lagi kembali seperti gini. Lipat ke dalam. Ini kita buat apa ya? Kalau kalian lipat akan terlihat sedikit demi sedikit bentuk seperti menara. Ya, tuh. Tadi lipat, terus bagian sebelahnya lagi lipat, ya kan? Nah, sekarang kita buka. Sudah, kita buka lagi ya, kita buka sisi yang sebelahnya.
Tuh. Kan? Nah, tadi kan ini ya. Kita lipat ke dalam, sekarang ditutup. Tuh. Sisi yang kita dapat sisi ini dengan sebelahnya sama. Kita lipat segitiga. Segitiga. Ya, bagian sini lagi kita lipat segitiga. Kalau sudah lipat segitiga ini, ya, di bagian sebelah lagi segitiga, kita usahakan buka akan terlihat bentuk ya. Itu kan. Nah, sebelahnya lagi. Iya. Kita buka, tuh, kita buka ya. Bagian tengah ini kita lipat ke atas. Lalu tempelkan. Tuh. Ada lemnya, lipat ke atas. Sebelahnya lagi masih di bawah, kita akan lipat ke atas. Sudah. Lalu stick es yang tadi kita potong sepanjang 4 cm ya. 4 cm kita potongnya pakai gunting saja. Kalau sudah ya, kalian lihat sudah, kita pelan-pelan gunting menjadi 2 potong. Nah, maka dapat seperti ini. Kemudian diperkirakan bentuknya akan menjadi salib ya. Akan jadi seperti ini. Bunda sudah lem. Kemudian untuk menaruhnya di sini pasti kita melem juga dengan lem fox supaya agak awet. Ya, kita taruh di bagian atas menara. Nah, jadinya seperti gini, adik-adik. Oke. Nah, ini belum selesai ya. Kita masih menggambar lagi. Tuh, ada jendela ya. Kita buat jendela sepanjang gedung bagian bawah. Ya, bentuk gedung gereja bagian bawah. Kalau kalian sudah buat seperti gini ya, iya, ini pintunya. Kemudian bagian sisi bisa spidol warna lain lagi ya, merah lah, bisa merah supaya agak cerah.
Adik-adik, bentuknya akan jadi seperti begini ya, sederhana saja. Bunda pikir kita akan menempelnya ya di bagian dalam ya, bagian dalam dari kertas berwarna hitam. Jadi kita lem dulu, kemudian kita tempelkan di bagian dalam. Nah, kalau sudah, adik-adik, kita bisa melihat bentuk gereja yang kita sudah lipat dari kertas A4. Nah, kalau bagian sininya ya, bagian sisi ini kalian bisa taruh kertas yang menjadi jawaban dari soal-soal yang diberikan Kak Olive ya. Ini kita taruh di bagian sisi sebelahnya. Oke. Nah, ditutup bagian depannya yang Bunda tadi bilang bisa digambar sesuai kalian gambar bentuk apa yang bisa kalian gambar, kemudian gunting, lalu tempelkan di depan kertas. Nah, kita buat saja bentuk gereja, kemudian ada kertas jawaban yang bisa kalian jawab dari soal-soal yang diberikan Kak Olive. Maka jadilah seperti begini. Nah, ya, ini kertas jawaban dari soal-soal yang diberikan oleh Kak Olive. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sudah melakukan aktivitas bersama. Sekarang waktunya kita untuk merespon firman Tuhan. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu dengan judul Tiap Orang Yang Mendengar. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu, atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh syukur. Tiap orang yang mendengar perkataanku tapi lalai melakukan pengajaranku, ia dengan orang amat bodoh yang mendirikan rumahnya atas pasir, atas pasir tak teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, dan hebatlah kerusakannya, sayang. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah beraktivitas. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Persembahannya sudah siap? Kalau persembahannya sudah siap, sambil kita memberikan persembahan kita menyanyi dari
Kidung Ceria 366, betapa kita tidak bersyukur. Nah adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Untuk itu Kakak Eci minta adik-adik lipat tangan, tutup mata, dan siapkan hati adik-adik supaya kita bisa berdoa dengan tenang, ya. Semua sudah siap berdoa? Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang lalu, di mana Tuhan sudah senantiasa menjaga melindungi kami hingga pada saat ini Tuhan perkenankan kami bisa beribadah bersama Bapa di dalam ibadah minggu kami hari ini. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Layan tadi Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu melakukan firman-Mu sendiri Tuhan. Kami tidak mempunyai kekuatan Tuhan untuk melakukannya. Tapi yang kami tahu, kami punya Allah, kami punya Engkau Tuhan, yang senantiasa membantu kami Tuhan untuk melakukan akan semua firman Tuhan, semua hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mampukan kami untuk membangun kehidupan rohani kami Tuhan. Dan di mana itu Bapa, kami boleh membangunnya lewat rajin berdoa, rajin membacakan firman Tuhan, sampai pada kami bisa dan dapat melakukannya. Ya Bapa, kami harapkan semuanya itu boleh Tuhan campur tangan di setiap usaha dan perjuangan kami, di mana kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik di tengah-tengah kehidupan kami, dimanapun kami berada, baik di lingkungan, bahkan di dalam lingkup keluarga kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kami yang sudah beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah kami hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami juga tetap berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saja Tuhan, pada saat ini mereka belum sempat untuk beribadah. Tetapi Tuhan tolong, jikalau memang mereka tidak sempat beribadah saat ini oleh karena sakit penyakit yang dirasakan oleh mereka, Tuhan mari Engkau jamah, Engkau berkati Tuhan, biarlah dengan bilur-bilur kasih Tuhan, maka teman-teman kami yang sakit Engkau sembuhkan. Berkati semua penanganan medis, bahkan keluarga yang mendampingi teman-teman kami yang sakit Bapa, apapun yang mereka makan, mereka minum, bahkan obat-obatan yang masuk dalam tubuh mereka, Tuhan jamah, biarlah melalui makanan dan minuman serta obat-obatan itu teman-teman kami boleh disembuhkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang sekiranya mereka tahu hari ini mereka harus beribadah, tetapi dengan sengaja mereka tidak mau beribadah. Tuhan, ketuk hati mereka, pakai siapapun di rumahnya ya Tuhan, baik mama, papa, kakak, oma, opa, atau siapapun Tuhan, untuk mengingatkan mereka sehingga mereka mau, mereka dengan penuh semangat beribadah kepada Tuhan di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan, kami berdoa untuk kakak-kakak layan kami yang sudah melayani
Sepanjang ibadah hari ini, Tuhan berkati di semua aktivitas kakak layan kami yang sudah melayani hari ini. Tuhan berkati lebih lagi di dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing, dalam pekerjaan, bahkan dalam sekolah yang mungkin masih berkuliah, atau mereka yang sudah berumah tangga. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan dalam semua kesibukan, dalam semua aktivitas mereka, bahkan hal apapun yang mereka lakukan untuk memperoleh berkat-Mu Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan berkati, sehingga berkat Tuhan senantiasa mengalir untuk semua kakak layan kami yang sudah dengan kesungguhan hati mereka melayani Engkau Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, senantiasalah ya Tuhan, berkekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera-Mu melingkupi kehidupan papa mama kami Tuhan, semua seluruh rumpun keluarga kami, oma, opa, kakak, adik, om dan tante kami semua ya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi gumul juang mereka, Tuhan Engkau lihat, Engkau berkati Tuhan, Engkau lepaskan mereka yang berbeban berat, sehingga apapun itu Tuhan menjadi masalah mereka yang tidak kami ketahui, semua boleh menjadi ringan karena Tuhan yang sudah meringankan beban mereka. Tuhan, mungkin kami tidak tahu Tuhan, ada masalah yang dirasakan oleh orang tua kami, tetapi kami tahu Tuhan, sekali lagi kami punya Allah yang maha tahu, kami punya Tuhan yang mengetahui segalanya, dan kami punya Tuhan yang mampu melakukan dan meringankan segala perkara dan beban-beban yang dirasakan oleh orang tua kami. Kami berterima kasih Tuhan, oleh kasih Tuhan kepada orang tua kami yang sudah senantiasa sabar, membimbing, mengajar, bahkan memenuhi semua kebutuhan kami Bapa. Terus berkati orang tua kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, berkati tata layan Tuhan dalam gereja kami Tuhan, apapun yang dilakukan oleh gereja kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa saja itu semua terjadi, dan biarlah Tuhan campur tangan untuk semuanya, semua pelayan-pelayan Bapa, bahkan sampai pendeta kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, berkati lebih lagi Bapa dan pakai mereka lebih heran lagi dimanapun mereka berada. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negara kami Tuhan. Tidak putus-putusnya kami berharap dan kami selalu yakin Tuhan, kami penuh dengan pengharapan Tuhan akan melepaskan segala rintangan, bahkan segala masalah yang masih sampai hari ini kami jalani Tuhan. Kami masih di tengah pandemi, kami masih di tengah penyakit-penyakit yang sempat membuat kami merasa takut, bahkan sampai hari ini mungkin saja masih ada yang takut. Tuhan, teguhkan hati kami, buat kami lebih lagi percaya Tuhan bahwa apa yang Tuhan buat tidak pernah menjadi suatu hal yang tidak bisa kami lewati, tetapi Tuhan mau kami belajar hal apapun itu Tuhan yang bisa kami terima, bahkan yang sudah kami lewati Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur bahkan dalam keadaan yang malang sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk semua aktivitas yang sudah kami lakukan sepanjang ibadah kami ini, dan kami senantiasa terus berharap berkat dan sukacita penyertaan tangan Tuhan senantiasa melingkupi kami semua anak-anak-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk semuanya Bapa. Apa yang sudah kami pelajari boleh menjadi bagian kami Tuhan untuk kami lakukan, dan biarlah yang menjadi bagian Tuhan, Tuhan mampukan kami Tuhan untuk menerimanya. Tuhan membantu kami untuk melakukan dan menggenapi semua apa yang menjadi harapan Tuhan, bukan menjadi harapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Sempurnakan seluruh permohonan kami ini Bapa, biarlah semua boleh jadi seturut dengan kehendak Bapa saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus berpesan, kamu
selesai, saatnya kita menutup ibadah kita dengan berdoa. Kak Titi undang adik-adik bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah boleh selesai ibadah mimpa pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pernyataan pada pagi hari ini. Kami sudah dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang satu apapun Tuhan. Tuhan, terima kasih atas sepanjang minggu ke depan yang akan kami jalani dalam satu minggu ke depan Tuhan. Kiranya Tuhan memberi sukacita, kesehatan, damai sejahtera dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, inilah doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat, rajin belajar, rajin berdoa. Sampai ketemu di IMPA selanjutnya. Dadah. Selamat hari Minggu anak-anakku. Tetap jaga kesehatan ya. Rajin belajar. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan ya. Terus kalau mau keluar rumah, pakai masker. Lalu di luar harus tetap jaga jarak ya dengan orang di sekitar kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, tetap jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Rajin berdoa dan jangan lupa jaga kesehatan dengan mengingat selalu 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang satu ini mengambil memakai masker ya. Nah, adik-adik ingat selalu rajin juga belajar walaupun daring ya, tetap semangat dan juga selalu rajin dengar-dengaran orang tua. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa cuci tangan ya. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak dengan orang sekitar kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan dan pakai maskernya. Dan juga untuk selalu jaga jarak ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.